Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rafida Anastasia dengan NIM 25040564069 dari kelas 2025C dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menganalisis tugas MKWU Bahasa Indonesia yang bertema penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sopan di media sosial. Oh iya, pernahkah kalian melihat anak-anak atau remaja yang menggunakan kata-kata kasar di media sosial? Banyak kan dari kita yang mungkin langsung menilai mereka itu tidak sopan. Tapi pernahkah berpikir dari mana mereka belajar itu? Apakah mereka itu terpengaruhi dari lingkungan dan keluarga dari cara anak-anak berbahasa? Pada video saya yang sebelumnya, saya mendapatkan komentar yaitu tentang dengan adanya habit atau kebiasaan berkata kasar atau tidak sopan karena kondisi lingkungan dan keluarga yang mempengaruhi, lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut untuk anak di bawah umur. Nah, komentar itu memang menarik ya. Mari kita bahas tentang komentar tersebut. Karena memang benar, lingkungan tempat anak tumbuh itu sangat berpengaruh terhadap cara mereka berbicara atau cara mereka menulis komentar di sosial media. Karena seseorang anak itu belajar bahasa dengan cara meniru. Jika mereka sering mendengar kata-kata kasar dari orang tua, teman, atau konten di internet, sosial media termasuknya, maka mereka akan menganggap itu sebagai hal yang wajar. Lingkungan keluarga yang keras, kurangnya komunikasi positif, atau bahkan pola asuh yang permisif bisa membuat anak terbiasa berkata tidak sopan tanpa menyadari dampaknya. Selain itu, di media sosial, anak di bawah umur sering terpapar bahasa kasar dari konten hiburan, komentar publik, hingga influencer yang dijadikan panutan atau konten kreator yang mereka sukai. Seperti mereka itu ngefans ke seorang gitu, jadi mereka ikut terus-terusan mengikuti influencer tersebut. Kalau misalnya influencernya berkata yang tidak sopan, mereka itu jadi menyontoh perkataan influencer tersebut. Jadi mereka itu belum memiliki kemampuan berpikir kritis yang cukup untuk membedakan mana bahasa yang pantas dan tidak pantas digunakan di sosial media. Akibatnya mereka itu meniru tanpa filter, tanpa membeda-bedakan. Jika dibiarkan, kebiasaan ini bisa berdampak panjang. Anak itu bisa tumbuh menjadi pribadi yang mudah marah, kurang menghargai orang lain, dan tidak bisa berkomunikasi secara sopan. Lebih dari itu, bahasa kasar di media sosial dapat memicu perundungan digital atau cyberbullying dan membuat lingkungan online itu menjadi tidak aman. Lalu gimana sih cara mengatasi Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan orang tua, guru, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu menciptakan lingkungan keluarga yang positif. Seperti orang tua itu perlu ya memberikan contoh dalam berbahasa, menggunakan kata-kata yang lembut, mengajarkan cara menyampaikan pendapat dengan sopan, dan menghindari berkata kasar di depan anak. Karena anak itu mudah meniru kebiasaan yang tidak baik. Lalu yang kedua ada meningkatkan komunikasi terbuka dengan cara mengajak anak berbicara tentang apa yang mereka lihat di media sosial. Jika mereka meniru kata-kata kasar, kita sebagai orang tua maupun guru dan Lalu yang kedua yaitu ada meningkatkan komunikasi terbuka dengan cara mengajak anak berbicara tentang apa yang mereka lihat di media sosial. Seperti jika mereka meniru kata-kata kasar, kita membantu menjelaskan dengan sadar bahwa hal itu tidak pantas untuk ditiru dan hal tersebut dapat menyakiti perasaan orang lain. Lalu yang ketiga yaitu ada mengawasi dan membatasi akses media sosial pada anak di bawah umur tentunya. Sebaiknya kita itu membatasi mereka untuk bermain handphone atau bermedia sosial, karena jika dibiarkan mereka itu bakalan bebas mengakses platform yang berisi konten negatif. Orang tua itu bisa memanfaatkan fitur kontrol Orang tua dapat memanfaatkan fitur kontrol pada handphone atau memilihkan konten edukatif yang sesuai dengan usia anak mereka. Lalu yang keempat ada memberikan pendidikan berkarakter dan literasi digital sejak dini.
di sekolah dan lembaga pendidikan itu dapat berperan menanamkan nilai-nilai kesopanan, empati, dan tanggung jawab dalam berbahasa, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Lalu yang kelima yaitu ada memberi penghargaan pada perilaku positif. Ketika anak mampu berkomunikasi dengan sopan, kita sebagai orang tua bisa memberikan pujian atau apresiasi. Dengan hal sederhana tersebut dapat memperkuat kebiasaan baik mereka. Nah, bahasa mencerminkan kebiasaan baik pada kepribadian mereka. Jika sejak kecil anak itu dibiasakan berkata santun, maka ia akan tumbuh menjadi pribadi yang beradab, menghargai orang lain, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi, sebelum kita menyalahkan anak atau remaja-remaja yang berbicara kasar di media sosial, mari kita lihat dulu apakah yang sudah mereka dengar dan pelajari dari lingkungan kita, karena pada akhirnya kesantunan berbahasa itu dimulai dari rumah atau orang-orang sekitar. Jadi, gunakan bahasa yang santun, ciptakan ruang digital yang beradab. Ayo, jadilah contoh bagi anak-anak dalam menggunakan bahasa Indonesia yang santun di rumah, di sekolah, dan di media sosial. Karena perubahan besar dimulai dari kata-kata kecil yang penuh makna. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau jawaban dari komentar saya itu kurang memuaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.